Hey yang di sana, selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Kami kembali hadir hari ini di awal pekan di hari Senin. Kembali kami memberitahukan kepada Anda semua berita terbaru di industri kripto. Berita penting apa saja hari ini yang perlu kalian ketahui. Di antaranya saya akan menghimbau kepada teman-teman semua menuju FOMC yang akan datang dengan pengumuman CPI kemudian PPI di Amerika Serikat. Ini yang akan menentukan nanti di FOMC berikutnya, FOMC berikutnya, apakah suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat akan dinaikkan ataukah mungkin akan ditetapkan dan bahkan mungkin bisa akan diturunkan. Kita tidak mengetahui teman-teman semua, tetapi berdasarkan data yang ada, kemungkinan besar bahwa Federal Reserve Bank Sentral Amerika Serikat itu akan menaikkan suku bunga acuan mungkin sekitar 25 basis point. Ini hanya sebagai himbauan ya, bukan menakuti Anda di industri kripto, bukan membuat FAD teman-teman semua, bukan memberikan kepada teman-teman berita FAD. Ini sesuai data yang kami dapat, makanya kenapa ini penting untuk teman-teman ketahui. Nah, kita akan langsung melihat ya di time frame daily untuk si Bitcoin. Nah, Bitcoin itu sudah 2 hari berturut-turut semenjak dari tanggal 8 kemudian tanggal 9 di pagi hari tadi ditutup terbentuk lilin bearish, dan kemudian di sini kita lihat teman-teman, sementara berlangsung pun semenjak pagi tadi sampai hari ini, sampai saat ini semenjak dibuatnya video ini, kami rekam video ini di sore hari teman-teman semua ya, menjelang maghrib di wilayah kami. Nah, di sini kita melihat Bitcoin itu masih dalam performa penurunan. Saya melihat ini salah satu penyebab daripada pelaku pasar melihat mereka meninjau dengan kondisi ekonomi di Amerika Serikat, masih tingginya inflasi di Amerika Serikat, maka kemudian ya para pelaku pasar ini melihat, mereka takut teman-teman semua, sedikit takut. Walaupun berita bagus ada tentang ETF Bitcoin Spot ya, tentu dengan kita tidak mengetahui kapan ya pengumuman dari SEC apakah memang akan diterima, akan disetujui atau tidak. Nah, muncullah ya berita yang kurang bagus ya, beberapa informasi yang kami dapat bahwa kemungkinan besar The Fed itu akan menaikkan suku bunga. Maka inilah salah satu penyebab dalam beberapa hari terakhir Bitcoin sudah mulai mengalami sedikit-sedikit lagi penurunan teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman lihat ini merupakan time frame daily. Coba kita melihat untuk time frame 1 jaman. Nah, di sini kita menggunakan time frame 1 jam. Coba kita melihat ya, ini teman-teman semua ya, sudah beberapa hari terakhir dari sekitar tanggal 6 ya sampai saat ini sekitar tanggal 10 teman-teman semua, Bitcoin itu cukup sideways. Ini tandanya apa? Ini salah satu penyebab. Ini penyebabnya apa? Ini penyebabnya teman-teman karena kondisi market saat ini, para pelaku pasar itu, para whale, para paus, para institusi yang memiliki dana besar yang terjun di industri ini, mereka menunggu. Di sisi lain ada yang menunggu ETF Bitcoin Spot apakah disetujui atau tidak. Di sisi lain juga karena beberapa informasi yang mereka dapat mungkin ya, karena kemungkinan besar di FOMC berikutnya ya. Jadi pertemuan FOMC itu di sekitar tanggal 26 ya, kurang lebih teman-teman tanggal 26 bulan ini. Nah, jadi untuk CPI, pengumuman CPI itu di tanggal 12, kemudian menyusul di tanggal 13 Juli akan ada PPI, Producer Price Index. Setelah Consumer Price Index, maka akan ada pengumuman dari Producer Price Index. Nah, ketika ini nanti dirilis, nah ini akan menjadi pemicu, ini akan menjadi salah satu indikasi, ini akan menjadi salah satu informasi yang bisa kita ambil apakah memang di FOMC berikutnya di tanggal 26 Juli yang akan datang The Fed menaikkan suku bunga atau menahannya atau bahkan mungkin menurunkan suku bunga acuan mereka teman-teman semua. Nah, apa yang Anda lihat di sini ini merupakan Bitcoin dalam time frame 1 jaman. Jika teman-teman ingin melakukan trading future, harap berhati-hati ya. Walaupun memang saat ini fluktuatifan masih rendah, tetapi jika CPI nanti diumumkan di tanggal 12 mendatang, di 2 hari kemudian setelah hari ini ya, dimulai dari hari ini yaitu tanggal 10, di tanggal 12 nanti CPI akan diumumkan, kemudian di tanggal 13 menyusul PPI atau Producer Price Index juga akan diumumkan teman-teman semua. Yang kemudian menyusul di tanggal 26 Juli itu FOMC akan segera kembali dilakukan oleh Ketua The Fed. Dia akan umumkan apakah kebijakan moneter dia, apakah memang suku bunga acuan akan dinaikkan atau seperti apa teman-teman semua. Ketika dinaikkan, teman-teman lihat saja ya untuk market Bitcoin, untuk harga Bitcoin, tentunya ketika dinaikkan 25 basis point ya, ini kecil ya teman-teman, 25 basis point dinaikkan, kemungkinan Bitcoin
ya bisa ya untuk menyentuh di 28.000 US dollar. Nah, di sini saya membuat titik support di mana di beberapa hari yang lalu sekitar tanggal 7. Nah, kalau Bitcoin di sini saya berspekulasi ya. Ini teman-teman perlu juga melakukan riset mandiri, ini spekulasi kami. Nah, ketika The Fed, teman-teman semua, di tanggal 26 mendatang, di FOMC mendatang akan menaikkan suku bunga, kemungkinan si Bitcoin ini teman-teman semua ya akan turun di titik support yang ini. Kemungkinan sih akan melewati titik support yang ini teman-teman semua. Di kisaran harga berapa nih, 29.000 ya, akan turun di bawah 30.000 US dollar, kemungkinan menyentuh di 29, bahkan mungkin mendekati 28.000 US dollar seperti itu. Dan bahkan sebagian katalis juga, para trader itu, para analis memprediksi ketika FOMC berikutnya ini ya, kemudian The Fed menaikkan suku bunga, Bitcoin itu bisa turun menyentuh di 27.000 US dollar. Itu menurut dia teman-teman semua, seperti itu. Itu perspektif dia dan juga ini perspektif kami. Menurut kami pribadi, kemungkinan memang akan mengalami penurunan. Bukan menakuti Anda, bukan memberi Anda berita fat di sini, seperti itu. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan tunjukkan kepada Anda menurut informasi yang kami dapat, data yang kami dapat di sini untuk tanggal ya, yang perlu kalian catat. Bahwa catat tanggal penting ini teman-teman, yaitu di tanggal 12 Juli yang akan datang, CPI data rilis atau rilis data CPI ya. Kemudian di tanggal 13 itu menyusul ada PPI atau Producer Price Index. Kemudian tanggal 26 itu FOMC ya. Kemudian tanggal 27 Juli ada namanya GDP atau Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Kemudian untuk tanggal 27 Juli itu ada Eropa Central Bank ya, meeting atau pertemuan Eropa Central Bank. Nah, ini kemungkinan besar ya, biasanya itu para trader ya, trader forex, saham dan sebagainya, mereka itu mencatat tanggal-tanggal ini teman-teman. Ini menentukan nanti apakah market mengalami kenaikan atau penurunan. Makanya para trader mereka selalu memperhatikan pengumuman CPI dari negara-negara besar seperti Amerika, kemudian Eropa, nah seperti teman-teman dari China juga ya. Biasanya seperti itu bagi mereka yang melakukan trading di forex, di saham, kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Di sisi lain saya akan memberikan informasi tentang protokol, yang dimana protokol ini salah satu protokol DeFi yang diretas, dan juga saya akan sampaikan di kuartal 2 2023 ini kurang lebih berapa berdasarkan data dari Certix teman-teman semua, bahwa sekitar 300 jutaan US dollar ya dana yang dicuri melalui protokol Web3 di kuartal 2 di tahun 2023 ini. Memang kalau kita melihat di beberapa tahun terakhir, di beberapa bulan terakhir, di beberapa kuartal terakhir, itu memang mengalami penurunan dibanding di kuartal 2 tahun 2023 ini. Baik, tanpa berlama-lama ya, kita melihat sini protokol apa itu. Protokol DeFi yaitu Arcadia Finance, ya namanya Arcadia Finance teman-teman semua ya. Meretas atau diretas ya maksudnya di sini, yaitu melalui jaringan Ethereum dan Optimism ya, layer 2-nya Ethereum yaitu Optimism, seharga sekitar 455.000 US dollar. Celah dalam kode, jadi penyebabnya itu karena celah dalam kode ya, kerentanan dalam kode dari protokol DeFi ini atau Arcadia Finance ini. Celah dalam kode memungkinkan peretas menguras dana senilai sekitar 455.000 US dollar dari brankas Ethereum dan Optimism Arcadia. Intinya seperti itu ya, tanpa berlama-lama di sini. Intinya bahwa salah satu protokol DeFi yaitu Arcadia Finance diretas teman-teman semua berdasarkan data yang ada, yang kemudian Cointelegraph menginformasikan kepada kita semua. Di sini saya akan tunjukkan kepada Anda semua bahwa di kuartal 2 tahun 2023 itu sekitar 300 jutaan lebih ya yang diretas berdasarkan data dari Certix. Breaking pada kuartal kedua tahun 2023, peretasan dan eksploitasi di ruang kripto mengakibatkan kerugian kumulatif lebih dari 300 juta US dollar. Sebuah laporan oleh perusahaan keamanan blockchain Certix, ini sudah familiar ya, sudah tidak asing lagi di telinga Anda, yaitu perusahaan keamanan blockchain yaitu Certix ini menunjukkan bahwa total 212 insiden keamanan tercatat pada kuartal tersebut, mengakibatkan hilangnya sekitar 313.566.528
juta dolar dari protokol Web3. Cukup banyak, tetapi kalau kita bandingkan di beberapa kuartal terakhir, ini cukup sedikit teman-teman ya, berdasarkan informasi yang saya dapat setelah saya membaca-baca informasi tentang peretasan yang terjadi di beberapa kuartal terakhir. Baik ya, mungkin teman-teman semua cukup sekian dulu ya informasi kali ini. Semoga berita harian kami selalu memberikan Anda informasi terbaru di industri kripto, apa yang terjadi di ruang cryptocurrency. Pastikan diri teman-teman terlibat di tim Crypto Daily Indonesia, sangat mudah. Subscribe YouTube channel Crypto Daily Indonesia, bunyikan loncengnya, bergabung dengan kami di Twitter agar selalu mendapatkan juga berita-berita terbaru di industri kripto. Cukup sekian, nama saya Sofyan ya, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye bye.